Kenapa? Karena Bapak Ibu konsili yang ketiga atau konsili itu ya beratur buku Injil, apalagi beratur agama tahun seperti itu Bapak Ibu waktu itu. Ya, terlalu besar. Dan kalau nanti waktu kita jalan kita akan lihat apa Bapak Ibu. Contohnya nomor 5. Nanti itu di sebelah kiri kita waktu jalan. Itu agora, berarti tempat perdagangan. Ya seperti tadi kita sudah dari Smyrna. Terus ya kalau yang 8 itu runtuhannya istana. Berarti di belakang kalian. Kalau yang 7 tempat parlemen. Nanti yang 17 rumah-rumah yang orang kaya. Terus yang 14 itu kolam Trenus. Kalau yang 18 perpustakaan yang terbesar ketiga di dunia ya waktu itu. Yang keduanya dari mana? Jerman. Kemarin kita dari mana? Bergamo. Bergamo. Kalau di sana yang kedua, ini yang ketiganya. Yang pertamanya di Mesir, di negara Mesir di Alexander. Iya, Bapak Ibu. Ya nanti kita akan sampai ke itu gereja, Bapak Ibu. Benar, di sini sudah mulai pakai abad ke-5. Ya, pusatnya perdagang di belakangnya, Bapak Ibu. Ya, dengan apa mereka akan? Apa? Baru angkat barang-barang. Halo. Duduk nih. Ini ada kapal pesiar. Ya, itu dari mereka. Hah? Bapak Ibu, lihat ke belakang pohon-pohon itu sepertinya benteng kan. Sebenarnya di sana tangka air. Dari gunung, simpan di tangka air. Dan ya kota ini Bapak Ibu, kota yang salah satu kaya dan luas. Kaya. Lihat ke sini ada pipa. Sama pipa ini atau ada yang sudah itu keluar pipa-pipa di sana. Sama pipa itu keliling di seluruh kota air yang dari itu sebenarnya semacam air, jalur air keliling di seluruh kota air ya Bapak Ibu yang simpan dari tangke air yang dari gunung. Ada mau tanya, Ya. ini hancur pasal gempa bumi. Sebenarnya tadi saya bilang ini sebenarnya kota yang pelabuhan. Orang yang kaya-kaya ya biasanya orang yang perdagangan. Tetapi pelabuhannya ini sudah hancur gara-gara erosi sebenarnya. Sudah gara-gara erosi sudah. Terus jalan ini sekarangnya ada meja-meja, tetapi jalan ini Bapak Ibu jalan raja. Terus kalau pilar-pilar ini baru berdiri setelah renovasi, Bapak Ibu juga bisa mengerti. Ada yang itu replika, ada yang semen yang untuk tempel ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau jalan yang kayu ini juga ya baru pakai sebenarnya. Ayo kita lanjut. Jangan singgah, duduk. Biz nereden geçiyoruz? Nereden? Sini. Sini ada pesta perkawinan. Tidak. Hari ini ada kapal pesiar ya mereka ya kasih makan. Mereka akan makan malam di kawin. Bapak Ibu, ini kita masih ke Akropol ya khusus raja, apalagi karyawan raja, orang-orang yang kaya, yang politik, yang wali kota dan lain-lain ya sering meeting di sini. Terus di sini semacam teater yang kayak private. Nanti kita akan lihat teater yang umum itu kapasitasnya yang 20.000 orang itu oke untuk masyarakat. Bapak Ibu,
Itu juga sebenarnya banyakannya replika. Kalian juga bisa mengerti batu sebenarnya di sini pakai banyakan batu marmer. Tetapi itu warnanya berbeda. Di sana dulu ada kuil Artemis Bapak Ibu. Tapi kuil Artemis yang di itu ada dua piramid. Meninggalkan kasih yang Ini yang mula-mula bahasa keduanya. ini. Terus Bapak Ibu lihat itu Wassalam. gambarnya patung Artemis Bapak Ibu. Kalau Artemis Dewi yang itu yang ibu Dewi yang ibu maksud saya semua Dewi dia ibunya semua Dewi dan Dewa. Oh, ibu kepada dewa Ya, dan benar. Dia sepertinya ratu, Dewi yang ratu. Terus Bapak Ibu lihat sampai ke tengah badan dia punya buah dada. Oh. Ya, Bapak Ibu. Ini artinya Buah dia dada Dewi punya yang panjang. paham. enggak banyak. Ya. Oh, banyak. Dia banyak kasih badan. susu untuk semua Dewi, Dewa, yaitu. Satu lagi, ambil perhatian waktu kita turun sebab ini marble sangat licin. Jadi berjaga-jaga. Okey. Danken atau nomor imbalan. Benar. Ya, kada lu saya itu. Kami sini. Oh, yang tiap lawas. Dari Aseonya Dewa. Siapa dia? Dia Dewa Kesehatan. Terus di belakang saya ada rumah sakit Bapak Ibu. Zaman dulu orangnya butuh huruf. Ya, mereka biasanya mengerti sama gambar-gambar, sama itu Dewa Dewi. Ya, kalau mereka yang lihat ini, ya ini artinya rumah sakit Bapak Ibu. Tetapi kalau yang di sini sepertinya kecil. Kenapa? Karena contohnya kalau ada orang yang sakit psikologi, ya pergi ke Bergamo. Mindarongnya siapa? Cuma aku balik ke gambar. Ini Dewi Nike. Dewi Kemenangan. Terus, iya simbol Nike Nike juga. yang simbol tu Dari dia. Bagaimana? Dari bawah. Ya, just dari atas tangan sampai ke bawah rope. Ya, Bapak Ibu. Ini ya simbol Nike dari dia. Dewi Kemenangan. Tapi nggak tahu ini gerbangnya apa. Iya. Ini kayak dewa siapa? Ya dewa yang itu paling kuat di dunia sebenarnya. Hercules. 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 Terus Bapak Ibu, ya tadi saya bilang orangnya tahu. Bapak Ibu, contohnya orang yang pahlawan atau orang yang kerja untuk manfaatnya masyarakat atau istana, kehormatan mereka berdiri patungnya. Dia seorang dokter, sebenarnya dia kerja untuk manfaatnya masyarakat. Ya, untuk kota ini yang kehormatan dia berdiri patungnya. Bapak Ibu, sampai ke bawah jam waktu itu sampai ke bawah ada banyak patung-patung yang patungnya Ini kucing. Meow. Dan waktu pakai ini, ya kalau boleh jualan
pakai Mereka yang nggak kayu. apa-apa. Kalau kaisar, kalau orang-orang yang terlalu penting, ya nggak usah pakai. Kalau yang biasanya pakai baju yang warna putih yang panjang, yang cewek cowok sama. Tetapi kalau yang kayak kaisar, ya bilang saya orang yang itu terlalu penting. Kita bagaimana mengerti mereka orang kaya? Ini di pusat kota. Kalau orang yang kurang mampu biasanya tinggal di luar kota, terus mereka rumahnya nggak pakai batu-batu. Mereka ya waktu orang yang kurang mampu. Kalau orang yang kaya ya tinggal di rumahnya bagus. Contohnya di belakang. Oh, rumah orang kaya lah itu. Dari bawah sampai ke atas di sini. Dan rumah-rumah yang di dalam pakai dan keluar dari sini. Terus kalau di sana ada satu rumah yang di dalam sana ada apa? Di sana juga ada rumah-rumah seperti ini. Tetapi masih jadi bagus dibanding rumah saya. Di dindingnya besar ada berapa? Ija, saya bilang oke, 1, 2, 3. Sepertinya Medusa ya, ingat ya. Nah, ya itu. Tengok macam mana cuci pantat. Cantik itu. Ini latrina, ya apa itu latrina? Toilet, ya. Benar, dalam antik Yunani. Terus ya, yang itu sebenarnya replika yang aslinya batu marmer. Bapak Ibu perlu benar ada langitnya juga, itu yang bahan kayu, itu nggak tahan lama, sudah hancur. Kapasitasnya ini 40 orang. Ya, Cukup untuk kita 25 orang. Cuci pantat. Ini pantatnya. Terus Bapak Ibu, ini kapasitasnya terlalu besar, 40 orang. Kalau 40 orang ngomong bersama-sama, pasti suaranya terlalu banyak di sini. Gara-gara itu di tengahnya ada, Ini tandas mereka zaman dulu. Kadang-kadang ada yang pinjam maskernya temannya. Ya kan? Kalau nggak punya masker, nggak bisa masuk ke market, nggak bisa kemana-mana, terus pinjam. Abi simliğe baksana güzel olurdu. Metrobüste arada kaynayan şeyler gibi. Ay. Oyun. Hai. Aslında insan var ya. Yapıyorlar değil ya. Bu arada biz buraya gideceğiz. Çinli var, Koreli var, Japon var. Var mıydılar? Ağlama ya. Fener ağlama. Tutunma be. Licin dia punya tangan, dia punya apa? Pikiran licin. Sebab dia dibuat dari marmer. Bisa jatuh bisa. Bapak Ibu ada yang tahu nggak ini apa? Keranda. Ya, Bapak Ibu, waktu itu orangnya percaya reinkarnasi, berarti setelah meninggal hidup baru. Ya,
Sehingga ini juga untuk orang kaya setelah meninggal pakai di sini sama barang yang berharga. Ya, Bapak Ibu. Ini sebenarnya salah satu contohnya posisi di Kota Pusat. Sebenarnya posisinya ini bukan di sini. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu setelah renov baru bawa ke sini. Tetapi yang asli, yang itu daerah yang kuburan di luar kota terbesar di dunia yang ketiga. Sebenarnya waktu menemukan arkeologis abad ke-19 di sini, ini sudah hancur. Ini juga setelah itu renov sudah berdiri, lihat di depan ada patung-patung itu juga berdiri, ada yang replika juga, ada yang baru tambah, itu renovasi juga. Terus Bapak Ibu, buku-bukunya di mana? Buku-bukunya sudah terbakar, sudah hilang, tidak ada lagi. So ini library dia. This is Ephesus. So inilah kota Ephesus, istana dan juga ini adalah istana dia. Iya kah? Sekarang kami mau pergi ke gereja Ephesus. Kasihan, dia tidak ada makanan, tidak terbawa makanan untuk dia. Ya. Ini di luar museum. Selamat petang semua. Dan terima kasih kerana masih setia untuk berjalan sejauh ini. Hubungan yang akrab dengan Tuhan dan maintain dengan cara hubungan yang akrab dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Kita sedang berada dan telah melalui berbagai jenis reruntuhan di Efesus dengan semua kemegahan pada zaman dahulu yang telah pun kita perhatikan secara benar dan nyata di depan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kasih tidak ada lagi di dalam gereja, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, kasih di antara satu sama lain, dan kasih untuk misi Allah itu sangat penting untuk dipegang. Kalau tidak, nanti gereja betapapun ramainya, betapapun hebat dan besarnya, akhirnya akan menjadi reruntuhan pada masa akan datang. Tapi bayangkan kalau kasih tidak ada lagi di sana. Gereja kita pada hari ini, betapapun hebatnya, akan menjadi seperti reruntuhan pada masa akan datang. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, sebab hari ini kami berada di tempat di mana terjadi peristiwa yang mula-mula telah ditinggalkan oleh satu jemaat, satu pribadi, dan akhirnya gereja yang begitu aktif, gereja yang begitu bersusah payah, jemaat yang begitu rajin berusaha, akhirnya tinggal kelihatan di luar saja, tapi hati tidak ada dan akhirnya menjadi reruntuhan. Saya berdoa ya Tuhan, membawa semua gereja keluarga dan juga pribadi kami, supaya kami akan memiliki kasih yang segar dengan Tuhan, supaya di dalamnya kami akan
kehidupan kami. Itu tidak menjamin kasih dalam kehidupan kami. Berdoa untuk Tuhan, gereja kami sedang berdoa jemaat yang mewakili gereja di gereja tempat umat ini gereja supaya sekali lagi di dalam sehingga anugerah kami terus kasih mereka terhadap Tuhan memegang disegarkan kasih semula, yang semula dan pada masa yang sama supaya mereka kami juga dapat akan mempertahankan mengasihi iman Tuhan kami dengan itu. sungguh-sungguh, mengasihi sesama dan mengasihi misi yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Bapa di surga, kerana kami bersyukur dalam segala keadaan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Ini adalah gereja Efesus yang runtuh.